Sebuah rekaman video yang mengejutkan kembali beredar. Kali ini, bukan sekadar aksi kekerasan biasa, melainkan hubungan gelap antara kekuasaan politik dan organisasi kriminal paling berbahaya di Meksiko. Rekaman itu berasal dari Celaya, sebuah kota di negara bagian Guanajuato, Meksiko. Dalam video tersebut, seorang pria terlihat dalam kondisi tidak berdaya, diduga telah ditangkap oleh anggota kartel Santa Rosa de Lima, sebuah organisasi kriminal yang juga dikenal dengan inisial CDS. Dalam rekaman yang viral, sang korban mengaku mengetahui adanya keterlibatan seorang pejabat politik dengan kartel tersebut. Sebuah pengakuan yang tampaknya menjadi alasan ia berakhir di tangan kelompok bersenjata itu. Selama ini, publik lebih akrab dengan motif klasik kartel, perebutan wilayah, perdagangan narkoboy, dan kekerasan demi uang. Namun, kasus ini menghadirkan dimensi yang jauh lebih mengkhawatirkan, keterlibatan kartel ke dalam arena politik. CDS diduga memiliki keterkaitan dengan salah satu kandidat yang tengah bersaing dalam pemilihan gubernur di Meksiko. Artinya, di balik kampanye politik yang tampak normal, terdapat jaringan kriminal yang siap mengamankan kemenangan dengan segala cara, termasuk dengan menyuap masyarakat agar memberikan suara kepada kandidat tertentu, atau mengakhiri nyawa lawan politik yang kemungkinan besar terpilih. Bagi lawan-lawan politiknya, situasi ini jelas merupakan ancaman nyata. Kartel tidak mengenal kompromi. Siapapun yang menghalangi tujuan mereka, baik itu jurnalis, politisi oposisi, maupun warga biasa, bisa menjadi target. Pria dalam video itu diduga telah membongkar konspirasi ini. Ia mengungkap bahwa sang kandidat gubernur bekerja sama dengan CDS untuk mendulang suara melalui praktik penyuapan terstruktur di wilayahnya. Keberanian, atau mungkin kecerobohan, itulah yang menjadi bumerang baginya. Tak lama setelah informasi itu tersebar, ia dilaporkan ditangkap dan mengalami tindakan kekerasan yang tidak manusiawi. Fenomena ini bukan sepenuhnya baru dalam sejarah Amerika Latin. Kita tentu ingat kisah Pablo Escobar, raja narkoboy Kolombia yang memimpin kartel Medellin. Ambisinya merambah ke dunia politik, ia bahkan sempat duduk di kursi parlemen sebelum negaranya bangkit melawannya. Ketika Escobar nekat mencalonkan diri sebagai presiden, itu justru menjadi titik balik kejatuhannya. Pemerintah Kolombia, dengan dukungan Amerika Serikat, akhirnya menghancurkan kerajaannya demi memastikan negara mereka tidak sepenuhnya jatuh ke tangan kriminal. Pertanyaannya sekarang, apakah Meksiko sedang berjalan di jalur yang sama? Kasus dari Celaya ini menjadi pengingat keras bahwa ancaman kartel bukan hanya soal kekerasan di jalanan, tetapi juga soal siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Ketika politik dan kejahatan terorganisir bersati, demokrasi yang menjadi taruhannya. Mungkin itu aja informasi singkat yang bisa kami sampaikan. Seperti biasa, link dokumenter di komentar tersemat.